Haleluya, salam kemenangan iman. Apa kabarnya saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Salam sejahtera dimanapun saudara sekarang berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara sekalian. Baiklah saudaraku, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Irana Laia. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam waktu 5 menit ini untuk boleh memberkati saudara sekalian. Saya percaya melalui firman Tuhan ini boleh menjadi jawaban bagi kita semuanya yang mendengarkannya. Dan semua orang yang melihat video ini, saya doakan semuanya diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Baiklah saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kutip firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 1-2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, keselamatanku, aku tidak akan goyah. Dan kita tahu saudaraku bahwasannya kita melihat apa yang sedang terjadi di bangsa kita. Bahkan bukan hanya di bangsa kita saudaraku, tapi juga kita melihat di bangsa-bangsa lain juga mengalami yang namanya pandemi virus corona. Dan pandemi virus corona ini saudaraku banyak memakan korban, banyak memakan jiwa saudaraku. Kita mendengar ada banyak berita-berita tentang kematian. Bahkan kita juga mendengar saudaraku bahwasanya ada banyak pekerja-pekerja di PHK, di mana-mana ada penurunan, di mana-mana ada namanya kemiskinan, ada namanya kelaparan saudaraku. Dan kalau kita melihat dengan mata badan kita, kita melihat dengan apa yang kita pikirkan, rasanya hati kita yang tidak sanggup, rasanya daging ini kita tidak sanggup saudaraku ya. Tetapi kalau kita melihat dengan apa yang dilihat Tuhan, kalau kita melihat dengan mata iman kita saudaraku, bahwasanya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa dan yang tidak melebihi batas kekuatanmu, sebab Allah itu setia. Kalau kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan firman Tuhan ini berkata, setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami sekarang ini pun tidak melebihi batas kekuatan kita. Ketika kita dekat kepada Tuhan seperti dalam Mazmur 62 tadi, kita tahu siapa yang akan menyelamatkan kita, kita tahu sama siapa kita datang, maka kita akan dapat menanggung semua cobaan itu saudaraku. Mungkin dunia boleh takut, mungkin dunia boleh khawatir, mungkin dunia boleh bimbang, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang pegang pada firman Tuhan, kita tidak akan takut, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan menyerah, kita tidak akan menyalahkan siapapun, bahkan sekalipun kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan, kita tahu siapa yang menyelamatkan kita, kita tahu siapa yang akan membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Dan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata bahwasanya kalau kita selalu bersuka cita, kalau kita selalu bersyukur, kalau kita selalu berdoa, maka mujizat Tuhan itu akan menjadi milik kita saudaraku. Ada 3 hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetaplah bersuka cita, sukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersuka citalah. Janganlah ada kesedihan, janganlah ada kebimbangan, janganlah kita mengatakan hal-hal yang negatif, janganlah kita mengatakan hal-hal yang buruk, janganlah kita mengatakan hal-hal yang tidak pernah dikatakan firman Tuhan, tapi bersukacitalah di dalam segala hal. Dan yang kedua, berdoalah senantiasa. Dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepada aku, maka aku akan menjawab engkau, aku akan memberitakan hal-hal yang luar biasa kepadamu. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, maka kehidupan Tuhan akan mengalir dalam kita, maka mujizat Tuhan akan menjadi milik kita, maka kesembuhan, maka pemulihan daripada Tuhan dijadikan bagi kita. Dan yang ketiga, bersyukur di dalam segala hal. Bukan hanya keadaan baik saja kita bersyukur, bukan hanya dalam peristiwa baik-baik saja kita bersyukur, tetapi dalam keadaan baik buruknya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan ini, maka mujizat Tuhan menjadi milik kita. Ketika kita melakukan firman ini, maka pemulihan akan terjadi di bangsa kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi diri kita pribadi. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi jawaban bagi kita, sehingga kita pun boleh menjadi jawaban bagi orang lain. Terima kasih saudaraku, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah semuanya kita boleh